Sung Jinwoo dengan kekuatan barunya, dia bertarung melawan Kid Ular. Awalnya Sung Jinwoo merasa kesulitan dengan serangan bos ular itu. Dililit, diputar, dijilat, dicelupin pun bagaikan Oreo yang berwarna coklat membuat Sung Jinwoo babak belur. Namun dengan doa dari kita semua dan pertolongan dari pengarang, Sung Jinwoo mampu bangkit dan mengalahkan bos monster ular tersebut. Hai Lojukers. Pada pembahasan kali ini, Loka Comics akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Solo Leveling. Alur cerita part 1 sebelumnya kita sudah membahas momen kebangkitan kekuatan dari sang karakter utama tercinta kita, Sung Jinwoo. Bahkan dia sampai ditusuk pedang dari seluruh anak buah Falak Bangke. Namun positifnya dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan dibawa ke rumah sakit oleh para hunter. Serta ia berhasil pulih dari seluruh luka yang didapatnya dalam dungeon patung. Bagi yang ketinggalan part satunya, linknya ada di deskripsi dan jangan lupa ditonton. Bagaimana kelanjutan perjalanan Sung Jinwoo dalam manhwa Solo Leveling? Penasaran? Oke, rasa kesuwen, taruh bantal, peluk guling. Kita masuk ke pembahasannya. Let's go! My name is Sung Jinwoo and I am Seven Monarch. Diperlihatkan Sung Jinwoo telah terbangun dari pingsannya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia kaget dengan semua luka yang didapatkannya dalam dungeon tersebut sembuh secara menyeluruh. Bahkan kakinya yang telah terputus pun pulih kembali. Serta Sung Jinwoo dibingungkan dengan terdapat sebuah layar dengan tulisan hologram yang muncul tiba-tiba di hadapan mukanya. Tidak lama berselang, dua orang perwakilan asosiasi hunter Korea datang untuk menjenguk Sung Jinwoo dan melakukan interogasi kepada Sung Jinwoo. Serta mereka hendak mencari keterangan dari Sung Jinwoo tentang patung-patung dalam dungeon dan keanehan Sung Jinwoo yang tiba-tiba sembuh total seperti tidak terjadi apapun. Mereka mengira bahwa Sung Jinwoo mengalami kebangkitan ganda yang memungkinkan seorang hunter kelas rendahan bisa melonjak langsung menjadi hunter kelas tinggi. Setelah mereka menjelaskan kronologi pasca kejadian di dalam dungeon tersebut, ternyata atas investigasi mereka, investigasi silat, tidak ditemukan patung-patung seperti yang dijelaskan dari para hunter yang selamat dan hanya menemukan Sung Jinwoo yang tidak sadarkan diri di atas altar. Sung Jinwoo merasa kaget dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Mereka langsung menawarkan Sung Jinwoo agar ranknya diukur kembali melalui alat yang mereka bawa karena mereka curiga tentang Sung Jinwoo yang mengalami kebangkitan ganda. Tapi ternyata skor yang dihasilkan oleh mesin tersebut atau alat tersebut hanyalah 10 dari rank E. Jadi rank E terendah saja itu minimal skornya 70 dan Sung Jinwoo itu ya 10 aja gitu loh. Jadi ya yang namanya sampah ya tetaplah sampah, itulah gumamnya mereka. Ya mereka nggak tahu aja sih sehebat apa Sung Jinwoo. Karena tidak menemukan keanehan yang mereka cari, mereka pun langsung pergi dengan membawa tanda tanya besar. Tak lama berselang, adik Sung Jinwoo pun datang. Ya seperti biasalah kekhawatiran seorang adik kepada kakak, dia selalu menceramahi Sung Jinwoo untuk berhenti menjadi hunter karena dia selalu terluka parah saat menyelesaikan dungeon. Ketika adiknya pulang, Sung Jinwoo mulai membaca pesan yang diberikan dari layar hologram. Di sana tertulis agar Sung Jinwoo wajib menyelesaikan misi harian untuk bertambah kuat. Jika dia tidak mampu untuk menyelesaikan misinya, maka Sung Jinwoo akan mendapatkan hukuman. Sung Jinwoo pun mengabaikan pesan tersebut karena dia merasa bingung dengan maksud pesan tersebut. Benar saja, setelah batas waktu dari misi tersebut habis, dia harus mendapatkan hukumannya dan tiba-tiba dia dipindahkan ke padang pasir yang di sana ada monster lintah raksasa dan Sung Jinwoo harus bertahan selama 4 jam. Jika dia tidak mampu bertahan, maka kematian menantinya. Dengan sangat bersusah payah dan didukung oleh plot cerita dari pengarang, Sung Jinwoo pun berhasil bertahan dan menyelesaikan misi tersebut, serta dia mendapatkan sebuah kunci untuk membuka dungeon rahasia. Tak lama berselang, Sung Jinwoo pun mulai untuk masuk pada dungeon rahasia itu. Kemudian dia dihadapkan monster serigala merah yang awalnya hanya satu.
Dia pun kembali diselamatkan oleh pengarang dan mampu mengalahkan monster serigala merah tersebut. Namun ternyata monster serigala itu tidak hanya satu ekor, namun banyak sekali dan mencoba menyerang Sung Jinwoo. Ya, karena kasih sayang pengarang, Sung Jinwoo ini bisa mengalahkan para monster serigala itu dan diberi julukan Wolf Slayer oleh hologram yang muncul di hadapannya. Hebatnya lagi, hanya dengan terus bertarung dengan monster-monster tersebut, kekuatan dan level Sung Jinwoo berangsur-angsur meningkat drastis. Dalam sebuah game MMORPG, selalu ada boss terakhir pada dungeon. Nah, dalam manual solo leveling ini, di dungeon serigala itu, bos terakhirnya adalah ular raksasa dengan ketebalan sisik yang sangat tebal seperti baja. Tanpa ragu, Sung Jinwoo dengan kekuatan barunya, dia bertarung melawan tuh ular. Awalnya Sung Jinwoo merasa kesulitan dengan serangan bos ular itu. Dililit, diputar, dijilat, dicelupin pun bagaikan Oreo yang berwarna coklat membuat Sung Jinwoo babak belur. Namun dengan doa dari kita semua dan pertolongan dari pengarang, Sung Jinwoo mampu bangkit dan mengalahkan bos monster ular tersebut. Kekalahan bos ular itu juga sebagai penanda bahwa Sung Jinwoo berhasil menyelesaikan misi dungeon itu serta mendapatkan sepasang senjata berupa dagger dari taring bos ular tadi. Tak lama berselang, Sung Jinwoo pun bergegas keluar dari dungeon yang ternyata terhubung dengan stasiun Habjung. Sung Jinwoo yang telah keluar dengan baju compang-camping dan sebilah pedang patah bertemu dengan seorang tentara yang sedang bersiaga karena serangan monster. Tentara tadi sangat kaget karena semua monster dalam stasiun Habjung sudah lenyap semuanya. Tentara tersebut mengira bahwa Sung Jinwoo adalah hunter utusan Asosiasi Hunter Korea untuk melawan monster kuat yang muncul saat ini di kota. Si tentara pun bergegas mengantarkan Sung Jinwoo ke tempat bos monster yang muncul di dunia nyata. Sesampainya di sana, ternyata para hunter rank E dan D yang saat itu bertugas menghadapi monster tersebut dibuat kewalahan karena kulit monster tersebut setebal baja dan senjata dari para hunter tidak mampu menggores badannya. Ya, coba kalau mama yang maju, pasti kalau mama yang maju ya bolong-bolong tuh bagian monsternya, karena omongan mama itu setajam pedang Excalibur lah ya, anjay. Kembali lagi ke ceritanya, para hunter kelas rendah tersebut sudah dibuat hopeless dengan beberapa kerugian yang diterima pihak manusia. Kerusakan pun bertambah parah akibat monster tersebut. Namun gebleknya warga-warga yang ada bukannya ngungsi, malah nonton para hunter yang lagi mumet dan lagi kewalahan. Sung Jinwoo pun dengan sekejap mata mampu menganalisa kejadian tersebut dan level para hunter yang bertarung. Dia bahkan mampu membaca situasi yang sedang dihadapi para hunter tingkat rendah itu. Dan di sana juga ada Lee Ju-hee yang bertugas menjadi healer dalam misi tersebut. Namun karena traumanya dalam dungeon patung tempo lalu, dia tidak maksimal dalam bertugas. Sung Jinwoo pun memperhatikan serta menyadari bahwa Lee Ju-hee masih memiliki trauma mendalam atas kejadian dungeon patung. Maklum sih, karena kejadian itu sangat mengerikan sekali. Dengan keteguhan hati dan niat yang sangat luar biasa untuk membayar cicilan motor, Sung Jinwoo pun menghapus traumanya dan melemparkan pedang patah yang dia bawa tadi ke arah monster secara diam-diam. Jika begini kita semua akan mati, cuk. Hunter rank tinggi juga nggak ada yang datang, anjir. Tanker yang harusnya jadi perisai hidup bagi hunter lain bakalan mati kalau begini. Begitu situasi dan sahut-sahutan para hunter yang menghadapi monster itu. Tiba-tiba piar, tuar. Hantaman benda tumpul ke arah kepala monster berhasil menjatuhkan monster itu seketika. Hantaman tadi membuat para hunter pun berhasil mengalahkan monster itu. Hunter tank pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Semua serangan dari para hunter sebenarnya tidak ada yang berhasil. Namun bagaimana mungkin secara tiba-tiba serangannya menjadi berhasil? Si hunter tank pun menemukan sebuah pedang dan menyadari bahwa serangan tadi bukan berasal dari hunter yang ada di area tersebut. Serangan sekuat itu hanya mungkin dilakukan oleh hunter tingkat tinggi seperti rank S. Chapter ditutup dengan Sung Jinwoo yang telah pergi dan Lee Ju-hee merasakan kehadiran Sung Jinwoo. Itu tadi debut perdana Sung Jinwoo pasca kebangkitannya yang luar biasa dengan menumbangkan dua boss monster rank D sekaligus. Demikian alur cerita manhwa Solo Leveling Part 2.
Untuk video cerita ini akan diupdate tiap minggunya dan jangan sampai kelewatan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, bagi yang belum subscribe sih. Oh iya, jangan lupa share videonya dan bye-bye.